Dimulai pembahasan kita dari nomor 1 ya, nomor 1. Jadi materinya ini ada nilai mutlak dan juga trigonometri. Sebenarnya 2 bab saja. Bersatu. Di sana ada soalnya adalah 2x nilai mutlak dari 2x tambah salah ya. 2x kurang 3 sama dengan 5. Nah, gitu ya. Tentu kan ada beberapa cara ya, bisa pakai definisi, bisa pakai cara apa namanya dikuadratkan kedua ruas, bisa pakai selisih kuadrat. Kita pakai cara yang paling cepat dan efisien, yaitu adalah kalau ada nilai mutlak, gitu kan ya, kita harus ingat nilai mutlak dari A sama dengan B, maka pilihannya A-nya sama dengan B atau A-nya sama dengan min B. Nah ini harus kita ingat baik-baik. Warnanya biar mencolok. Nah, gitu. Berarti di sini apa? Ini ingat-ingat terus ya. Nanti selama soal ke bawah akan ada terus ini. Berarti ini jawabannya adalah 2x kurang 3 sama dengan 5 atau gitu ya. 2x kurang 3 sama dengan min 5. Wow, bisa nih. Min 5 lah begitu ya. Min 5. Ini kita sederhanakan menjadi pindahlah ya 2x sama dengan akan pindah. Jadi x-nya adalah 4 gitu, sedangkan yang ini 2x-nya sama dengan min 3-nya pindah. Min 3 pindah jadi plus 3 gitu ya. Plus 3 menjadi min 2. Berarti x-nya sama dengan min 1. Nah, ya, berarti HP-nya adalah apa? Min 1 dan 4. Atau bukan dan atau ya. Tentu ini cara yang relatif cepat meskipun ada yang lebih cepat. Yang lebih cepat ya boleh kita langsung tebak saja gitu ya. Karena ini kita menghadapi PAT, jadi PAT itu selain kita menggunakan strategi, menggunakan teknik ataupun konsep yang baik, tentu juga harus cara yang cepat juga kan ya. Atau nanti kita singkat jangan cara cepat atau ya. Karena nanti kalau semakin cepat bisa semakin gimana gitu. Kita pakai cadas. Nah, cadas lah ya. Cadas. Itu cadas. Cara cerdas. Wah, mantap. Ya cara cerdasnya ya kalau dia PG dan ditanyakannya X-nya berapa, uji saja PG-nya gitu ya. Misalkan yang A jawabannya 1 dan 4, 1,4, masukin 1, masukin misalkan ke sini 1 ya, 2 kali 1, 2 kurangi 3, 2 kurangi 3 minus 1, nilai mutlak 1, salah. Jadi kalau PG boleh kayak gitu. Itu pun kalau yang ditanyakannya adalah berapa nilai X-nya gitu ya. Kalau ditanyakannya misalkan nilai mutlak 2x kurang 3 sama dengan 5 mempunyai akar x1 dan x2. Berapa nilai x1 kali x2? Tentu itu tidak bisa, harus pakai ini. Tapi kalau ditanyakannya hanya himpunan penyelesaiannya, wah, uji saja jawabannya. Boleh seperti itu ya. Jadi lebih cepat. Oke, lanjut ya. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 di sana adalah nilai x memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2x. 2x 3x kurang 2 nah, gitu ya, 3x kurang 2 sama dengan nilai mutlak x kurang 5. Ini tulisannya sudah cukup terbaca, silahkan di komen ya. Kalau bagus dan jelek itu kan relatif lah ya. Maka ini konsepnya sama meskipun nilai mutlak ya, meskipun di sini sebenarnya ada syarat sih, ada syaratnya bahwa b-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Oke, terbaca ya, alhamdulillah. Ini juga sama ya. Maka langkahnya adalah pertama kita anggap 3x kurang 2-nya sama dengan x kurang 5 gitu. Yang keduanya atau begitu 3x kurang 2 sama dengan minus dari x kurang 5. Waduh, kok bisa ya? Ya bisa kebaca lah gitu ya, x kurang 5. Kita selesaikan, yang ini kita selesaikan menjadi x-nya 2-nya pindah ke sana ya. 2-nya pindah ke sana jadi plus 2, x-nya ke kiri jadi 3x kurang x berarti 2x. Ini plus 2 pindah ke sana jadi min 3 ya. Jadi x-nya adalah min 3/2. Yang di sini ini kalau dipisah menjadi 3x kurang 2, kita buka kurungnya, min x tambah 5 gitu ya. Jadi min x tambah 5.
X-nya pindah, karena min berarti jadi tambah lah ya, jadi tambah, jadi 4X, sana pindah menjadi berapa? 7. Nah, ya. Jadi X-nya adalah 7/4. Berarti HP-nya berapa? Min 3/2 dan 7/4. Begitu ya. Oke. Begitu sekali lagi, kalau misalkan soalnya PG, ya uji gitu ya. Cuma memang uji juga ada kelemahannya. Kelemahannya pertama, kalau ditanyakannya bukan X-nya, terus yang kedua, ya kalau kita mau ngujinya 7/4 ke sini, bisa sih, cuma kan agak repot juga ya, kalau 7/4 misalkan, apalagi misalkan di sininya 12/5 misalkan begitu. Jadi lebih ribet. Oke, ya boleh di screenshot atau boleh nanti ya dilihat saya tayangan ulangnya ya. Ini dihapus dulu ya. Untuk tugas, sudah 20 orang yang masuk. 20 orang yang masuk. Dan ingat formatnya PDF ya, pakai PDF. Dan tentu ada apresiasi lebih dari untuk yang sudah mengirimkan sampai sekarang. Meskipun setelah Bapak cek, ada beberapa yang terkena jebakan lah gitu ya, kita sebutnya jebakan gitu. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3, bagaimana kalau kita punya nilai mutlak dari 2x tambah 4 dibagi x kurang 1 sama dengan 1. Kalau ada soal yang request ingin diperdalam, silahkan sebutkan ya di sini aja, di komen. Komen ada soal yang ingin dibahas lebih dalam gitu. Untuk soal nilai mutlak sendiri, sebenarnya nanti yang muncul, total soalnya kan 20 ya. Soal mutlak insya Allah munculnya tidak lebih dari 6, 5 kalau nggak salah, 5 ya. Ini kan ada 10 latihannya. Wah, kalau ini kepegang, insya Allah. Nah, ini kan nilai mutlaknya kalau ada pembagian, boleh nilai mutlaknya dipisah. Berarti nilai mutlak 2x tambah 4, nilai mutlak x dibagi nilai mutlak x kurang 1, gitu ya. Sehingga ini boleh kita seakan-akan kita kalikan saja ke kanan, begitu cara yang relatif lebih mudahnya. Jadi kan begini. Nah, 1 kali x kurang 1. Nah, begitulah. Ya, kurang lebih. Dan ya kalau dikalikan 1 ya jadi udah aja, nggak ada. Kalau sininya 2, ya 2-nya masukkan ke sana. Dan ingat di sininya harus positif. Ya, kalau negatif, wah, tentu bakal jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Karena sudah nilai mutlak lawan nilai mutlak, ya sudah saja. Ini kayak tadi lah ya, begitu. Atau gitu ya. Ini pindah, berarti x-nya sama dengan 5. Atau di sini berapa ini? Ini x 1. 3x ya. 3x sama dengan apa ini, min 3 ya. Jadi x-nya sama dengan min 1. Nah, ya, jadi jawabannya adalah min 1 dan min 1 atau min 5. Oh, kebaliknya harusnya min 5 ya, apa-apa lah. Begitu. Sampai sini dapat dipahami? Bisa ya? Oke. Untuk nomor 6, nomor 4, nomor 4 relatif sama lah ya, relatif sama dengan nomor 2 ya. Silahkan dicoba saja. Meskipun itu 1 kurang x kan boleh kita ubah jadi x kurang 1. Karena sifat dari nilai mutlak, kalau misalkan kita punya nilai mutlak a kurang b sama dengan nilai mutlak b kurang a. Jadi kalau mau diubah jadi x kurang 1 boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya, ini kita hapus dulu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian sudah mengerjakan soal ini dengan baik dan benar, insya Allah lah PAT matematika nampaknya 30 menit juga terlalu lama. Nomor 5. Nomor 5 sekarang. Ya. Di sana ada
4x tambah 1, nilai mutlak dari 4x tambah 1 sama dengan x tambah 4. Nah, ini juga ada beberapa yang terjebak dari yang sudah mengumpulkan. Tentu ini kan nggak ada nilai mutlaknya ya. Tapi meskipun nggak ada nilai mutlaknya, boleh kita langsung saja kita sikat seakan-akan kita perlakukan dia sebagaimana ada nilai mutlaknya. Cuma di sini harus kita tandai bahwa ini kan nilai mutlak ya, pasti tak negatif. Tapi yang ini bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Maka sebenarnya ini harus kita kasih syarat. Apa syaratnya? Bahwa x tambah 4 harus lebih besar dari sama dengan 0. Atau dengan kata lain, x-nya harus lebih besar dari sama dengan min 4. Gitu ya. Syaratnya. Tidak wajib sebenarnya. Tapi nanti akan berpengaruh dalam hasil. Maksudnya tidak wajib ditulis gitu ya. Tapi tetap harus ada. Berarti anggap saja kayak yang tadi menjadi 4x tambah 1 sama dengan ya positifnya x tambah 4 gitu. Kemudian 4x tambah 1 sama dengan x tambah 4 ya, atau yang keduanya 4x tambah 1 sama dengan min x tambah 4. Nah, begitu. Yang ini kita selesaikan, x-nya pindah sini x gitu ya. Jadi 3x ya. X 3x sama dengan 3. Jadi x-nya 1. Nah, gitu. Ini 4x tambah 1 sama dengan min x kurang 4. X-nya pindah ke sini. Jadi berapa tuh? 3x ya. Jadi min 3. Jadi x-nya sama dengan min 1. Nah, ya, min 1. Di sini yang satu masuk nggak? X-nya sama dengan 1 masuk ya. Berapa masuk? Kan di sini x-nya lebih besar dari min 4. Jadi masuk. Bagaimana kalau yang min 1? Apakah masuk? Masuk juga karena x lebih besar dari min 4. Nah, jadi syarat ini nanti berguna apabila misalkan tiba-tiba dari sini dapatnya 1, dari sini misalkan ya, misal dapatnya x sama dengan min 5. Berarti yang ini nggak masuk. Kenapa? Karena harus lebih besar dari min 4. Begitu. Jadi di sini mah tidak terganggu ini. Berarti di sini x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan min 1. Sudah. Nah, ya. Sampai sini ada ditanyakan? Silahkan di komen. Dan nanti juga untuk yang wajib untuk yang minat juga bakal seperti inilah ya, peminatan. Sekarang kita ke nomor 6. Wah, 6 nih. 6 ya. Ini banyak berapa yang ada yang termakan. Kan begini. Nilai mutlak, dari nilai mutlak kita mencari himpunan penyelesaian dari gini kan. Gitu. Ada nilai mutlak dalam nilai mutlak. Gitu ya. Sebenarnya kita kembalikan lagi itu dengan oh ini. Oh iya. Makasih Mat. Wah, hikmat. Wah. Ya, ada juga yang memperhatikan nih. Benar ya. Bapak ngeles aja. Benar ya? Oh, 5x sama dengan min 5 min 1. Oh, kok tadi bisa benar ya? Tadi betul yang kebetulan. Oke, sekarang ini ya nilai mutlak dari x tambah 2. Jadi untuk mempermudah, boleh ini kita anggap, ya ini kita anggap saja ini sebagai nilai mutlak A gitu ya. Nilai mutlak A sama dengan 5. Nah, berarti kan kalau nilai mutlak A sama dengan 5, yang tadi nilai mutlak A sama dengan 5, berarti ada dua pilihan. Pertama, A-nya. Di sini A-nya adalah bisa jadi nilai mutlak X plus 2-nya sama dengan 5, atau bisa jadi nilai mutlak X plus 2-nya sama dengan min 5. Kan begitu ya? Begitu. Nah, sekarang dari sini, ini nilai mutlak X-nya sama dengan 3. Nah, sedangkan yang ini nilai mutlak X-nya sama dengan berapa ini? Min 7. Nah, gitu ya. Memang harusnya di sini ada 4 jawaban X-nya ya. Kenapa? Ya karena di sini ada nilai mutlak dapat 2, dari sini nilai mutlak juga nanti dapat X-nya 2.
Tetapi karena di sini nilai mutlak X-nya sama dengan min 7, ini kan tidak mungkin ya, karena nilai mutlak tidak mungkin negatif. Berarti yang ini doang yang berlaku. Artinya kalau nilai mutlak X sama dengan 3, ya ini mah langsung sajalah X-nya plus minus 3. Ya, jadi yang ini tidak jadi nilai mutlak X-nya sama dengan plus minus 7. Nah, hati-hati ya kalau ada soal kayak gini. Nah, bocoran tuh. Nilai mutlak X sama dengan min 7. Jadi ini nggak ada penyelesaiannya. Hati-hati. Kan nilai mutlak X plus positif. Begitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang nomor 7. Ini dihapus ya. Kalau nggak keburu nge-screenshot, tenang. Insya Allah nanti di-upload di YouTube. Sekarang nomor 7. Ah, 7. 7. Di sana, wah, kan lumayan menarik itu ya. X kuadrat kurang nilai mutlak X sama dengan 6. Nah, ya. Ya tentu kalau soalnya PG dan ditanyakannya X, Anda boleh coba-coba. Gitu ya. Coba-coba saja. Tapi kalau misalkan ditanyakannya adalah kayak gini, kalau ini kan nomor 7 pertanyaannya himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, gitu ya. Kalau misalkan pertanyaannya himpunan penyelesaian dari X kuadrat itu, atau gini misalkan pertanyaannya, hasil kali dari semua nilai X yang mungkin dari persamaan ini adalah, nah tentu kan kalau kayak gitu kita tidak bisa uji coba satu-satu. Ya. Nah ini langkah mudahnya adalah, Bapak sudah cek, ya, Alhamdulillah banyak yang betul mengerjakan ini, karena memang ya udah mantap lah, udah pada siap ya. Ini kan ada nilai mutlak X, ada X kuadrat. Nah maka langkah pertamanya adalah X kuadrat itu sama juga dengan nilai mutlak dari X kuadrat. Nah, jadi kan kuncinya begitu ya. Jadi ini kita ubah menjadi nilai mutlak, karena nilainya bakal sama sifat nilai mutlak. Ini menjadi min 6 dengan kurang 6. Karena ini sudah mutlak dan sudah mutlak ya, jadi boleh seakan-akan kita misalkan. Kita misalkan, nggak dimisalkan juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ingin terlihat lebih jelas, dimisalkan boleh. Misal kita misalkannya nilai mutlaknya adalah A, berarti ini menjadi A kuadrat kurang A kurang 6 sama dengan 0. Nah, baru saja ini kita faktorkan. Faktornya adalah apa ini? Itu sudah tidak ada masalah lah ya. A kurang 3 dan A tambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan min 2. Sampai sini jangan lupa A itu nilai mutlak X. Kita balikan nilai mutlak X-nya sama dengan 3 atau nilai mutlak X-nya sama dengan min 2. Nah, hati-hati di sini. Ini tidak memenuhi, tidak mungkin ada. Ya karena ya negatif. Berarti di sini X-nya ya mungkin ini doang ya. Plus minus. Ya. Meskipun pada satu kasus bisa saja ini juga ada. Jadi jawabannya X-nya sama dengan plus minus 3. Nomor 8. 8 juga dengan cara yang sama lah ya. Dengan cara yang sama, tapi di sana kita memisalkan nilai mutlak A-nya nilai mutlak X plus 2. Begitu ya. Dengan cara yang sama lah. Nanti kan jadi apa? A kuadrat itu apa? Kurang A kurang 2 sama dengan 0. Ya, jadi nantilah dapat A-nya sama dengan berapa? 2 atau A-nya sama dengan minus 1 gitu saja bedanya. Di sini nanti nggak dapat ya, di sini nanti dapat dari sini. Ya, dapatnya berapa tuh? Berarti kan begitu. Nah, ya tebaklah boleh X-nya 0 atau X-nya sama dengan 4. Ya, boleh kayak gitu. Boleh ditebak, boleh juga. Ya, ini percayalah dengan cara yang sama. Ya kalau soalnya PG dicoba-coba boleh ya begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, 9. Pertidaksamaan. Coba di absen Hisa sama Irfan ada.
Mana Hisa Irfan ya? Coba Cunghen, acungkan tangan. Bapaknya nyari Adinda, ada nggak ya? Hisa, bukan Hisam. Sam, kamu mah GR, Sam. Nah, itu. Ya, dimaafkan lah. Sekarang nomor 9 ya. Nah, 9 apa itu? Nilai mutlak X kurang 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, ini mah pakai langsung saja pakai sifat pertidaksamaan. Biar nggak pusing ya. Kalau di sininya nilai mutlak, di kanannya angka. Kan boleh kita pakai sifat saja. Kalau kita punya ini, kita punya nilai mutlak A kurang dari B misalkan ya. Kalau kurang dari, nah berarti B-nya, A-nya berada di antara min B dan B. Nah, begitu. Ya. Kalau lebih besar dari B, ini maka ya dibaca. Tentu B-nya positif ya. Maka di sini kalau ini mah kurang dari yang minus atau lebih dari yang positif. Boleh pakai yang ini. Sehingga ini berarti X kurang 1, kurang dari sama dengan 2. Oh, berarti karena kurang dari, berarti X kurang 1-nya di tengah-tengah. Itu saja. Karena ada sama dengan, ikuti pakai sama dengan. Min 2, 2. Nah, gitu ya. Boleh kayak gitu. Karena kita butuhnya X, berarti ini min 1-nya harus dihilangkan. Nah, awas. Nggak pindah ruas. Semuanya kita tambah 1 untuk menghilangkan min 1-nya. Berarti X-nya berada di antara min 1 dan 3. Nah, begitu. Ya, boleh kayak gitu. Atau boleh menggunakan, oh ya, makasih Hisa ya. Atau boleh menggunakan apa tadi itu? Yang selisih. Jadi memang yang umum kita pakai ini. Kalau kita punya A kurang dari B, ini mau kurang dari mau lebih dari akan berlaku sifat ini. Itu apa? A kurang dari B, A kurang B, A tambah B lebih kecil dari 0. Kalau ini lebih kecil, ikuti lebih kecil. Kalau lebih besar, lebih besar. Cuma memang ini nanti ujungnya bakal ke pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Berarti kalau yang pakai yang ini gimana caranya? Ya, kita anggap ini A-nya. Berarti X kurang 1, nah, gitu ya. Kurang 2 dikali X kurang 1 tambah 2. Ya, ini biasakanlah pakai kurung. Kurang dari, karena soalnya kurang dari sama dengan. Nah, ikutin saja. Kalau lebih dari, lebih dari. Jadi kalau pakai cara yang ini, ya mau lebih dari mau kurang dari caranya sama. Kalau pakai ini khusus. Dan ini boleh nilai mutlak dengan angka, boleh juga nilai mutlak dengan nilai mutlak. Itu juga berpengaruh. Ini tinggal kita buka saja kurungnya. Ini kan menjadi X kurang 1, jadi kurang 3. Yang ini X kurang 1 tambah 2, jadi X tambah 1. Oh, kan jadi pertidaksamaan. Sini dulu dikit lah. Gitu ya. Berarti ini jadi gimana? Ini dapat X-nya dari sini 3 ya. Dapat X-nya min 1. Ini sambil review pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, ingat, pertidaksamaan buat gabil, garis bilangan. Urutannya penuh, min 1, 3. Berarti min 1 dulu, baru 3. Uji daerah, atau boleh lihat X-nya. Ini X-nya positif, ini X-nya positif. Jadi pilih positif, positif. Mulai dari yang paling kanan, plus, min, plus. Ini minta kurang dari, berarti ini. Ya, sama saja. Jadi X-nya berada di antara 1 dan 3. Ini 1 dan 3. Cuma memang nggak bisa, kalau ini uji opsi nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, relatif lebih sulit lah. Nah, bagian kalau soal nomor 10. 10 ya, 10. 10 di sana nilai mutlak mana tadi? Nilai mutlak X tambah 3 kurang dari lagi. Apa? 2X tambah 1. Nah, ini kan nggak bisa pakai cara yang ini ya. Tapi kalau pakai yang ini bisa. Nilai mutlak kalau nilai mutlak. Berarti yang pertama, ini tambah ini. Nah, kiri tambah kanan. Ini kurung siku hanya sebagai pembeda saja kurungnya. Gitu.
Ini tulisannya terlalu kecil nggak? Wah, gitulah ya. Kurungin lah, itu kurang dari 0 gitulah maksudnya ya. Kurang dari 0. Kemudian ini kita buka kurungnya ya. X tambah 2X, 3X. 3 tambah 1, 4. Nah, begitu. Ya, kurungnya biasa sajalah. X kurangi 2X, X. 3 dikurangi 1. Awasnya 3 dikurang 1. 2 kurang dari 0. Nah, begitu. Jadi enaknya gitu saja. Jadi dari sini dapat X-nya min 4/3. Di sini dapat X-nya ya berapa? 2 ya. Min X tambah 2 sama dengan 0. Ya, atau masukin aja 2 jadi 0. Buat garis bilangan. Yang ini sudah. Ini sudah. Buat garis bilangan. Berarti bulatannya kosong ya. Karena nggak ada sama dengan min 4/3. Di sini 2. Ini plus, ini min. Plus kali min. Berarti min. Mulai dari yang paling kanan. Min plus min. Atau mau diuji. Uji pakai 0. Enggak. Terserah. Ya. Yang diminta yang kurang dari. Oh, berarti ini kurang dari. Ada dua daerah. X kurang dari min 4/3 atau X lebih dari 2. Nah, ya. Begitu jawabannya. Dari 1 sampai 10, nilai mutlak sudah selesai.